Data manifest 178 dewasa. Silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan? Kita ulang sekali lagi, tapi rasanya tidak afdol kalau nggak dibarengi dengan pantun rasanya. Luang berapa nih? Nenek-nenek menjual tomat, tomatnya jual di simpang 4. Karena kita umat Nabi Muhammad, jauhlah salah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. Shadaqallahu al-'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث النبوي الصلاة عماد الدين ومن أقامها فأقام الدين ومن تركها فهدم الدين. حديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji dan puja kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya Sayyiduna wa Maulana wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid hingga ke Sidratul Muntaha, dan yang mengumpulkan kita ini berkat taufik Allah dengan barakahnya Rasulullah. Tanpa dengan dua hal ini kita tidak akan bisa hadir di Masjid Nurul Iman ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada sang junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Alhamdulillah, Allah sampaikan lagi Al-Fakir ke Kampar. Kalau ke Kampar dah sering, Bangkinang pun dah sering ya, ke Kampar agak etis ya, ke mana-mana dah keliling, tak tahu nama daerahnya di sini. Alhamdulillah
rangka acara memperingati tadi moderatornya tadi salah. Sesuai ayat Al-Quran, kita itu memperingati wadzakirhum bi ayyamin. Ya. Maka peringatilah mereka dengan hari-hari yang pernah Allah turunkan. Islam punya Isra wal Mi'raj, Islam punya Maulid Nabi, Islam punya nuzulul Quran, Islam khususnya di Indonesia punya halal bihalal, dan orang Arab nggak pernah pakai yang namanya halal bihalal. Ya, orang Arab bingung apa acara halal bihalal. Nggak pernah tuh di Arab nampaknya halal bihalal yang pencetusnya kiai dari Nahdlatul Ulama untuk memperekatkan silaturahmi saat Idul Fitri. Maka terjadilah asal-usul halal di halal. Ayat yang tadi dibacakan bukan hoax seperti berita-berita yang ada kita lihat sekarang ini. Ini ayat real, ini ayat nyata. Al-Quran tidak pernah hoax. Al-Quran tidak pernah bohong. Al-Quran ini memang fakta dan realita dan memang ada sampai sekarang. Isra wal Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang wajib kita ingat, yang wajib kita peringati. Jadi memperingati tidak ada salahnya, ya. Memperingati, mengingati, karena sekarang ini sudah banyak orang-orang yang ingin menghilangkan tradisi-tradisi itu semuanya. Ada yang bilang Isra Mi'raj haram, bid'ah, maksudnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gampang, dia aja nggak hafal hadis. Hadisnya satu. Setiap bid'ah ada kesesatan, dan setiap kesesatan ada neraka. Salah. Antum coba baca Quran, wa dzakirhum bi ayyatillah. Muhammad, peringatkan mereka dengan peristiwa-peristiwa yang pernah aku berikan kepada mereka. Maka ini, kita wajib mengingati Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari masjid ke masjid. Jadi Bapak Ibu semuanya, Nabi saja Isra wal Mi'raj saja dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahu di mana Masjidil Aqsa? Tahu di mana? Udah kenalan belum? Masjidil Haram asal usul ceritanya begini. Setelah Nabi mendapatkan musibah wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wafat istri pertama Rasulullah. Istri pertama. Istri pertama Rasulullah wafat, disusul lagi siapa? Namanya Rasulullah, Abu Thalib. Yang punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi makanya dalam semua kitab sirah, dalam semua kitab tarikh sejarah Nabi Muhammad disebutlah kejadian itu dengan nama Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi kalau apa istrinya wafat, namanya lah tahun kesedihan. Istri awak bapak, paman awak wafat, Amul Husni, tahun kesedihan. Tapi dua kejadian Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi pergi ke Thaif, berdakwah di sana, tapi sambutan masyarakat tidak ada. Kalau kita bayangkan sekarang, Habib Umar bin Habib pernah mengatakan, sekarang para pendai disambut dengan makanan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan batu, dengan cercaan masyarakat. Dan yang kedua, barulah Isra wal Mi'raj. Setelah itu Isra wal Mi'raj, Jibril turun ke bumi. Apa kata Jibril? Muhammad tawaf di Ka'bah 7 kali.
Siapa tahu kamu nggak akan ditunggangi lagi. Siapa tahu dia udah meninggal. Akhirnya engkau ditunggangi orang baik, buruk pun diam. Nabi pun naik bersama Jibril. Dalam sekejap mata dah sampai ke Masjidil Aqsa. Itu buruk dan cepat. Apakah buruk dijumpai sekarang? Wallahu a'lam. Tidak ada sekarang. Akhirnya sampai Nabi ke Masjidil Aqsa. Nabi-nabi, semua nabi-nabi sudah bersaf. Datang Nabi dikasih jalan. Apa kata Jibril? Muhammad imam sholat. Jadi imam sholat. Akhirnya Nabi jadi imam sholat. Allah, sholat berrakaat. Karena dulu sholatnya nggak sama kayak kita sekarang. Dan rukuk ada sujud. Ada yang bilang sholatnya Nabi itu berdiri. Ada sholatnya Nabi jadi rukuk, itu berdiri lagi rukuk lagi. Ada sebagian mengatakan. Akhirnya semua sholat. Setelah sholat, Nabi SAW di tengah perjalanan diberikan 3 gelas. Gelas pertama air, gelas kedua minuman keras atau yang disebut khamar, yang ketiga adalah susu. Kata Jibril apa? Muhammad, silahkan kau pilih dari salah satu ini. Apakah kau mau air? Mau minuman keras? Mau apa? Apakah susu? Semua cawan itu ditutup atasnya. Ini Nabi nggak lihat. Ini mana air? Mana susu? Mana obat? Biiznillah, dengan hidayahnya Allah terpilihlah susu. Terpilihnya apa? Susu. Dipilih susu lalu Nabi minum. Apa kata Jibril? Shaddaqta ya Muhammad, laqad asabta. Benar Muhammad, engkau telah memilih yang benar. Emangnya kenapa saya harus pilih susu? Kenapa saya nggak boleh milih air? Nggak boleh pilih khamar? Muhammad, kalau engkau milih air, umatmu dirimu tenggelam dan umatmu juga tenggelam. Tapi engkau pilih khamar, dirimu tergoda dan umatmu juga tergoda. Tapi kalau susu, umatmu dirimu mendapat petunjuk dan umatmu mendapat petunjuk. Akhirnya dari situ Nabi naik bertemu para nabi-nabi. Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya Adam, Assalamualaikum ya Ilyas, Assalamualaikum ya Idris. Semua nabi disalamin dan mereka semua mengakui kerasulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sampailah Nabi ke Sidratil Muntaha. Indaha Sidratil Muntaha. Nabi sampai, Jibril bilang, ya Muhammad, ini batas kita. Loh, kamu kok nggak mau temenin saya? Ya Muhammad, kalau saya lewat, kalau saya masuk, hangus sudah saya, terbakar sudah saya. Bayangin, Jibril yang sayapnya besar menaungi bumi ini, nggak berani melewati Allah SWT. Nggak berani lewatin Sidratil Muntaha. Akhirnya Nabi melintas Sidratil Muntaha sendirian. Lalu Nabi mendengar suara pena yang mencatatkan pena rezeki, jodoh, maut, semuanya ditulis. Jadi kan ada yang jomblo-jomblo ini tertulis di atas sana. Si Anu ini, tertulis, terdengar sama Nabi. Tulisan pena, rezeki kita, jodoh seseorang, maut kita. Apakah kita akan mati sekarang atau tidak? Semua ada di tangan Allah SWT. Lalu Nabi bertemu Allah, mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Ini andai kata sampai sekarang nih, sampai sekarang Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan Nabi Muhammad sholat 50 waktu. Kita laksanakan. Kuat apa enggak? Enggak. Akhirnya Nabi bilang, tunggu sebentar ya Allah, saya tanya dulu sama orang itu. Akhirnya dibilang sama Nabi Musa menanggapi yang dibilang oleh Muhammad. Ya Muhammad, bagaimana engkau mendapatkan perintah sholat 50 waktu sedangkan umatmu saja nggak sanggup? Apalagi engkau Muhammad?
Udah diringanin 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Udah diringanin tuh sama Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah untuk orang-orang mukmin. Ada ayat lagi juga akan ceritakan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Laksanakanlah sholat karena sholat itu mencegah perbuatan yang munkar dan yang jahat. Sholat itu mencegah, misalnya kita buat jahat, tapi nggak jadi kan apa? Karena kita sholat. Misalnya kita ingin berbuat munkar, ingin berbuat onar, tapi semua itu tidak jadi karena apa? Kita lagi sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di surah Al-Muddatsir diceritakan balasan orang yang bolos sholat. Bolos gak sholat ini? Bolos? Jujur? Kalau gak dapat duit. Kalau bolos sholatnya, apa kata Allah? Diceritakan, memang detail. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuatkan kamu masuk neraka saqar? Neraka untuk orang-orang yang gak sholat. Pertama, kenapa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami malas sholatnya. Kami malas dekat sama Allah. Kami malas untuk melaksanakan sholat subuh. Maka itulah sebab kami masuk ke neraka saqar. Neraka saqar diperuntukkan untuk orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang meninggalkan sholat. Pak, kalau yang tua-tua ke masjid, ya. Orang tua-tua rajin wajar ke masjid. Sudah diintip sama malaikatul Israil, masih penting. Tapi orang yang bertato, tobat ya, pergi ke masjid terus sambut kita. Yang awalnya dia balak-balakin orang, yang awalnya dia berbuat dosa, tapi hidayah Allah datang ke hati dia, akhirnya dia datang sholat di masjid. Yang muda-muda, yang kaum muda, yang disibukkan dengan dunia mereka, datang mereka ke masjid, alhamdulillah. Kalau yang tua-tua, nggak usah kita kagumi, karena mereka udah tua, nggak mungkin mikir dunia. Ada dari intai-intai kan udah mau mati nih kan, belum lagi harta warisan, belum lagi surat tanah, inilah semuanya. Jadi makanya memperbanyak amal, sholat. Makanya Nabi waktu mau meninggal, beliau tidak mewariskan, jaga harta kalian, jaga kebun kalian, jaga rumah kalian. Apa dibisikkan ke telinga Sayyidina Ali? Apa? Sholat. 3 kali Nabi sebut sholat. Sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat inilah yang bagaimana yang dinilai oleh Allah baik, itulah sholat para beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Mungkin hamba yang baik. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon diawasin anak-anaknya, mohon dilihatin anak-anaknya, sholat apa enggak, pergi ke masjid apa enggak. Pak, nah dulu zaman Nabi, lelaki yang enggak sholat di masjid, lelaki yang enggak sholat ke masjid, itu Nabi bilang, ayo bulan, mana si bulan, kenapa dia enggak sholat ke masjid?
antum jadi soleh. Jadi kan pernah kami belajar, siapa yang sholat masjid, kami semua angkat tangan. Semua pak, kami sholat masjid. Kalau kalian sholat di rumah, kalian solehah. Kenapa gitu pak? Nabi SAW wasiatkan perempuan itu sholatnya di rumah. Kalau laki-laki itu di masjid, carilah suami idamannya sholat ke masjid. Gampang. Kita tengok masjid ini pak, rata-rata di Indonesia. Di Indonesia ramenya cuma maghrib sama isya. Lima rame, ntar isya sepi, subuh. Itu juga salahnya muazzin. Kok naumnya dipanjangin? Sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Apa dah salah lo kurang sadunya dah? Tidur orang. Tapi enak kalau di Mekah. Ya. Coba yang belum umroh rasakan. Alhamdulillah. Al-Fakir Rashid baru balik dari Mekah Al-Mukarramah di Madinah Munawwarah. Enak pak, jamaahnya rame kalau subuh. Muazzinnya keren. As-salatu khairun minan naum. Naumnya pendek, gak tidur orang semuanya. Sholatnya dipanjangin, ya. Naumnya dipendekin, jadi kan gak ketiduran orang semuanya. Kita kasihan, jadi masjid Nurul Iman ini bagus, ya. Bersih juga masjidnya. Tapi kalau subuh rame. Nah satu sok, yang paling kasihan itu sholat. Kan? Ada cerita, jadi guru tuh azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Kenapa? Pernah ada orang jalan mau ke warung lah, jalan. Akhirnya Ustaz berpikir, ini nampaknya ini udah di jamaah. Rupanya itulah makanya. Jadi dipancing ada videonya tuh viral ya. Udah azan dari zuhur gak ada yang datang, asar gak ada yang datang. Ya kan? Dah subuh, asar, azan kan gak ada yang datang. Dipancing lagi. Datang orang semua. Oh di masjid azan mama, situ sehat. Udah azan berkali-kali, gak capek saya azan, gak datang juga. Situ sehat.